Kristen keluar bubar. Ternyata lembaga Bible itu salah. Alamak, siksanya dirimu. Cuman suaranya besar kali ya, jadi saya milih diam. Kencang kali suaranya teman-teman. Halo saudara Mesias, sejak kapan kau jadi Mesias? Dari sejak lahirkah? Atau kau jadi mayat dulu? Ya. Sejak kapan Anda jadi Mesias? Nama doang bang. Iya. Di dalam kitabnya orang Kristen, ya, mereka Mesias itu dikenal dengan Kristus. Nah, ada Kristus katanya yang sudah jadi Kristus dari sejak zaman bahla, bahkan dari sejak Kejadian, kitab Kejadian, katanya sih gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu adanya, lalu siapa yang pada hari ketiga di alam kubur begitu keluar baru dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan. Ya, mungkin bisa saya jawab ya teman-teman. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam nih bang. Abang, saya bisa diajari bang bahasa Arabnya bang. Di surat Ali Imran ayat 45 bang. Minta tolong bang, ajarin saya awam. Oh, bukan tempatnya belajar di sini, Dek. Ini tempatnya membahas lintas agama, Dek. Ya, saya baca ya, Bang. Iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhu. Ini apa ya, Bang? Itu kalimah yang keluar dari Allah. Kalam bang, kalimat bang, setahu saya ya bang ya. Coba, oh gitu. Coba, makanya bang, saya kan awam, saya nggak ngerti bahasa Arab, kalau apalagi begitu, bahasa Ibrani, kan abang paham bahasa semuanya. Kalau begitu, kalam dengan kalimah itu beda. Oh gitu. Kalau jelaskan kalam bedanya itu, bang. Kalau kalam itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalau kalimah itu adalah perkataan yang keluar dari kalam. Gitu ya dek, adik Trud, gitu ya dek Trud. Nah, sekarang saya sederhanakan dulu materinya. Antara ucapanmu dengan mulutmu sama nggak dek? Enggak bang, maksud saya begini loh bang. Pertanyaan saya sederhana loh dek. Sebentar bang, kalau kalimatullah ini, adik Trud, pertanyaan saya sederhana dek Trud. Gini, saya akan silakan. Mulutmu dengan ucapanmu sama nggak dek? Gini bang ya, narasi abang tadi saya akan terima, jangan takut dong bang. Saya akan terima surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa bang? Sederhana loh dek, saya mengatakan samamu. Saya tidak terima itu. Apakah saya tidak terima penjelasan abang tadi, saya tidak terima kecuali. Apakah mulutmu dengan suaramu sama dek? Pakai waktu aja, mau nggak pakai waktu? Enggak deh, masa anak kecil mau lawan saya tidak terima yang anda ucapkan tadi, kecuali gini loh, kalimatullah ini ada surat dan ayatnya saya terima, surat ini ayat ini, silakan. Dek, kalam dengan kalimah itu beda dek. Kalam jangan pakai ketawa-ketawa itu, anda nggak tahu ketawa. Innama amruhu idza arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun dek. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah. Ada kata kalimat yang anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan dek, itu disebut kalam dek. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu dek, itu berkalimah, berkata-kata dek. Paham sampai situ dek? Saya tidak terima surat berapa ayat berapa. Urusanmu dek, urusanmu itu dek. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa bang. Masih bocil. Iya, kalau abang nggak bisa ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya hanya ingin tahu standar pengetahuan adik ini gimana. Saya kan minta belajar tadi. Saya kan minta belajar. Adek, oke. Saya minta belajar sama anda kan. Adek, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama dek? Narasi anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Narasi anda tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa menjawab. Saya bertanya loh adek. Saya nggak bisa menjawab. Narasi kamu itu nggak saya terima. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa. Nggak apa-apa kan, kamu ngajarin saya. Kamu kan ngajarin saya kan? Itu sama dek. Di mana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya tanya. Apakah mulutmu saya nggak terima narasimu, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya.
Adek, Coba apa masker dan mulutmu itu sama? Di mana ada kata kalimat di situ? Di mana ada kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki, Allah di mana ada menghendaki kata kalimatnya, teman-teman pelajarin ya. Maka cukup nggak ada Allah kata berkata kalimatnya. jadi, maka Nggak ada jadi, kata kalimatnya di situ, Bang. Oke, gini, saya gini, Anda jam berapa nanti di Superboy? Anda nggak bisa jawab. Adik saya ini, Ya, saya tidak terima narasi Anda. dengan ucapanmu sama, Dek. Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak? Karena nggak ada Kalau surat ayat yang engkau bawa Qurannya, itu, surat Dek. sekian, Adik, ayat sekian. adik, kalau ayat Nggak yang ada, kau bawa itu, Dek. saya nggak terima Adik, narasi Anda. adekku yang ganteng dan sedikit agak cantik, kalau kamu membawa data itu, Dek, kalimatuhu itu atau kalimat dari Allah itu artinya apa, Dek? Perkataan yang keluar dari kalam sifat Allah, Dek. Begitu, adekku yang cantik. Surat berapa, ayat berapa? Anda aja nggak bawa surat berapa, ayat dan berapa kalau kok. adek ini kemudian belum sanggup untuk diskusi level tinggi begini, adek ke sawah dulu. Ini loh, Ke Bang. sawah, Kayak gini ke maksud sawah saya, dulu. Bang. Ini ada kalimat. Ke Begini sawah maksud saya. dulu. Abang tahu? Nah, begini, sawah Bang. dulu Kalau ngomong, mendalilkan Dek. itu ada dalilnya. Nih, Bang. Saya kasih tahu ya, Bang. Surat Al-Kahfi. Iya. Sudah. Iya. Ayatnya 109. Itulah Iya. kalimatullah itu, Bang. Apa Begitu itu kalau menjelaskan. kalimatullah itu Coba apa, Abang Dek? baca, coba Abang baca. Kalimatullah itu apa? Ya ini ada, Bang, ini ada, Iya, Bang. Nih, coba Abang kalimatullah itu baca. apa? Saya Ya nggak ini tahu Abang tuh. baca. Enggak tahu Coba Abang saya. baca. Enggak tahu Oh, saya, enggak Dek. tahu. Ya Iya, udah, enggak kalau tahu. enggak tahu ya enggak apa-apa. Sekarang kalimatullah itu apa? Ya ini, Bang, Abang baca, saya udah tunjukkan. Yang tahu kan kamu, Dek. Ya, Jelaskan berarti Anda dulu, enggak tahu kalimatullah kan? itu apa Berarti artinya? dia enggak tahu, teman-teman. Ya udah, kita ke Kamal Superboy nanti malam bagaimana bahas penyaliban yuk. Mau? Adek, Ya kan Anda jawab udah kalah. dulu. Anda kan Kalimat itu apa, ini, Dek? Bang. Coba Bang baca, Bang. Coba kalimat kita itu baca apa, ya. Oke, Dek? saya bacakan, Anda artikan ya. Bismillah, saya baca Quran, Kalimat Bang. itu apa, Dek? Bang, saya baca Kalimat itu Quran, apa? Bang. Ya ini mau saya baca. Iya, Abang kalimat mute. itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa? Bang, kalau baca Quran dengarkan Kalimat ya. itu apa, Dek? Kalimat Saya apa baca itu? Quran. Iya, saya baca. Kalimat saya bertanya. Ini, Enggak usah baca Quran di depanku. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah, Dek. Loh, Dek. gimana sih? Nggak Abang usah, tahu Dek. bahasa Arab Orang-orang katanya. seperti kamu enggak layak baca Quran. Loh, gimana Dek. sih, Bang? Nggak Takut. layak. Saya cuma Takut. Masa bertanya, dibacakan kalimat Qurannya? itu Iya, Bu, apa? saya baca. Kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu Loh, apa, Dek? Kalimat. loh, saya nggak Kalimat boleh itu baca apa? Quran. Ya Kalimat ini mau itu saya apa, Dek? baca, Bang. Saya baca dulu, nggak bisa baca Quran. Oh, ya udah, silakan kau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bantu artikan ya, Bang. Abang kan tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Ya, Arab. silakan, Betul ya, silakan. bantu artikan ya. Silakan, Dek. Oke. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla ai. Bang, jangan Bang, saya baca Quran jangan digitukan, Bang. Abang nggak masa sama firman Allah Abang nggak tertib? Kamu kenapa sensitif kali, Dek? Kenapa, Dek? Bang, Abang Muslim atau bukan? Ya, kamu Ya. kenapa terlalu Abang sensitif? Muslim atau bukan? Bang, Kenapa saya kamu baca sensitif, Quran. Dek? Adek, kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Gimana ini teman-teman? Kamu Dek? takut sama saya? Ini Saya minta apa, tolong Dek? kamu loh, Bang. Kamu mau ngapain di sini, Dek? Kamu minta ngapain di tolong sini? kamu loh, artikan ayat ini loh. Oh, saya kan nggak tahu bahasa ngartikan, Arab. Dek. Saya nggak bisa artikan, Oh, Dek. kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya Enggak. kasih. Enggak, saya nggak buka Google. Oh, ya Saya udah Bang, baca artikan WA. Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Enggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Enggak tahu juga, Dek. Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga. Waduh. Ah. Berarti Bang siapa yang digantung di kayu salib? Atau gini aja Bang. Kamu yang digantung, kamu. Ke Kamal Superboy Kamu mau yang nanti digantung. malam. Kita bahas Kamu yang penyaliban digantung, yuk. Dek. Kamu Mau. yang digantung, Dek, di salib, Dek. Mau bahas penyaliban mau? Ini temaku kenapa, Dek? Kamu nggak mau bahas? Mau. Dek? Ini tema Nggak, kenapa, Abang Dek? kan nggak katanya tadi nggak tahu. Ini kenapa tema saya nggak dibahas, Dek? Kenapa Bang, harinya ke sini? katanya abang tadi katanya nggak tahu. Ya tema udah sudah saya nggak ada, maksa. Dek. Adek, ini tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Gimana Bang? Ini ada tema. Gimana Dek. Bang? Mau Bang? Ini ada tema. Ini ada Ke Kamal tema. Dek. Superboy Bang. Ini ada tema, Dek. Ini Mau ada nggak tema. Bang? Ini Bang ada saya nggak tema. maksa loh. Abang nggak tahu juga nggak apa-apa Bang. Dek, ini ada tema, Dek. Mau Bang? Jam berapa katanya Ini saya dengar ini Abang ada- free. Ada tema. Ini Nanti ada malam tema. Abang free. Gimana Bang? Ini ada tema, Dek. Bang Juma Ini yang ada pintar tema. bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini yang ada Gimana? tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Mau tidak Bang? Ini ada tema, Dek.
Oke, saya hitung ya Bang. Ya, 1, 2, Gak apa-apa dia ngitung sendiri. 3, Ya. 4. Terus Tema kamu nggak satu sanggup, lagi Dek. Bang, sampai 5 Bang. Satu lagi Kamu Bang. nggak bisa bahas tema, ku hitung ya. Satu lagi Bang, satu lagi Bang. Ya, Host, sampai 5 perhatikan Bang. host, kalau dia sampai 5 nggak bisa dia bahas tema, Iya, turunkan. iya, takut 1, dia, takut dia teman-teman. Nanti malam Bang, 2, kita bahas penyaliban Bang. 3, Di Komal Superboy mau. 4. Teman-teman dia takut ya enggak, dia nggak paham Ternyata Quran dia teman-teman. nggak Sekalinya bisa. dia nggak paham Al-Quran. Saya datang minta belajar Bang. Ini tema, Dek. Ada tema. Saya minta belajar itu tadi itu kan. Saya Salah. bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu. Almasih itu apa Bang menurut Saya Quran? bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu, Dek. Oh Saya berarti bukan gurumu. saya lawan Abang. Bukan juga, bukan. Kamu bagi saya hanya kucing kurap, Dek. Berarti mau diskusi sama saya di Komal Enggak juga, Superboy. saya juga enggak mau. Bahas Kalau penyaliban. kamu tidak bahas tema ini, Mau tidak? berani Atau nggak gini bahas aja lah tema Bang. ini? Bang Almasih Berani itu nggak? Almasih Ini itu lucu, apa Bang lucu dalam ini, bahasa lucu. Arab? Sudah ada tema, malah lari kemana-mana. Dia Kenapa, takut Dek? dia teman-teman ya. Dia udah ngitung sampai 5 ya. Dia udah kamu takut ya. bahas ini? Tuh, betul. Kenapa kau takut ini bahas? Takut kau bahas ini kenapa? Jadi gini Kenapa, teman-teman ya, teman-teman di bawah Kenapa sebenarnya kamu bahas Juma ini takut nggak ini? tahu apa-apa dia. Dia nggak tahu Quran. Kenapa kau tidak mau bahas Tapi itu? sudah melakukan debat. Mampus kau sana. Ada tema di sini, Dek. Jangan kau lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran dengan saya. Temanya bukan sedang membahas Al-Quran. Bukan sedang membahas yang lain, Dek. Bahas yang ini. Jangan pansos di sini. Nah, buka kamera nih. Lagi merokok, lagi merokok. Hentikan dulu rokoknya atau Anda boleh turun kalau memang tidak bersedia. Ya kan sama aja Pak, walaupun nggak buka kamera. Saya tidak mau berbicara dengan seseorang yang kelihatannya goib. Takutnya teman-teman saya yang di bawah nanti menangkap Anda. Nggak pakai baju apa kata? Ya, Anda cari dulu baju Anda. Sebenarnya kan simpel gitu loh. Hentikan rokok, pakai baju. Ya kalau Anda tidak bersedia turun aja. Ya, di sini tuh tidak ada paksaan gitu loh. Kalau Anda bersedia berdiskusi ya dengan adab, Anda harus tatap muka, kelihatan wajahnya gitu. Pakai baju ya, janganlah merokok. Itu kan tidak benar. Oke. Halo. Halo. Casper. Halo. Halo, Ya, Islam Kristen, Pak. Muslim Mbak. Oke, silakan dibuka kameranya, Pak Aku Casper. nggak bisa Mbak, saya mau ke kamar mandi dulu, mules. Ngapain ngirim permintaan, Cok? Saya takutnya nanti teman-teman saya beriman kepada Anda lagi gara-gara nggak kelihatan, kan takut ya. Halo, MRMPP. Oke. Ibal, halo Ibal. Halo Kak, permisi Kak. Saya mau nanya Kak. Boleh, silakan buka kamera. Aduh, kalau ini Kak ya, saya bukan nggak mau Kak, cuman saya kurang pede aja kalau ini buka kamera. Jawab. Nggak apa-apa Kak? Nggak buka kamera. Nggak pede ya, buka kamera aja. Nggak pede ya, buka kamera. Pakai filter. Nggak pede saya Kak, sumpah. Oke, Ibal Islam atau Kristen Ibal? Mau nanya kan saya sebelumnya Islam. Saya pernah ini Kak, bukan denger sih, pernah ngebaca di Google itu katanya Yesus bertuhan sama Allah, bener kah? Enggak, saya tidak beriman kepada Google. Jadi bisa Kakak beri penjelasannya Kak? Kalau Yesus itu bertuhan kepada siapa? Dia Tuhan. Oh, dia Tuhan. Di Google ini kan saya bacanya itu Saya tidak
beriman kepada yes. Google, saya bilang semua orang boleh menarasikan apapun, tapi iman saya itu dibangun atas dasar pemberitaan para rasul, bukan para Google. Oh, sama kalau ini Kak apa namanya? Kan umat Kristen itu mempercayai Allah atau enggak? Kami mempercayai Allah yang adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Allah kami itu Bapa. Oh, iya ya. Berarti itu Allah itu sama dengan Yesus atau bukan? Allah itu adalah hakikat, Yesus itu adalah nama. Apakah Agatha adalah manusia? Betul. Apakah manusia adalah Agatha? Belum tentu. Jadi tidak bisa sama dengan, karena Ibal juga manusia, Agatha manusia. Tapi apakah manusia adalah Agatha? Kan tidak ada. Jadi tidak bisa sama dengan. Tapi kalau dikatakan apakah Yesus itu hakikatnya Allah? Ya. Ah, iya. Berarti Yesus itu bukan ini kah? Bukan Allah kah? Dia adalah firman Allah. Berarti sama ya? Maksudnya kayak Yesus sama Allah itu sama? Tidak, beda. Apakah suara saya sama dengan badan saya? Tidak. Tapi suara saya menyatakan siapa badan. Oh iya, iya. Soalnya saya ini Kak, kan saya nggak pernah buka Alkitab. Saya juga apa namanya, cuman tahu dari Google aja, naik-naik aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak Kak, baik Kak, maaf ya Kak kalau ada salah kata. Ya, Tuhan berkati. Mana minumku? Halo, Saka Fakap. Halo Saka. Halo. Yang mau bertanya naik aja daripada cuman jadi bunny typing. Oke, halo Iwan. Halo. Ini aku yang nge-lag atau gimana ini? Kenapa nggak ada yang naik ini? Dinaikin pada muter-muter. Santai ya, yang di bawah santai, kurang-kurangi bikin dosanya, direm. Santuy, jangan nafsu banget gitu loh. Orang lagi ngejawab pertanyaan heboh banget. Slow, kayak pakai swallow. Halo Ivan, agak nge-lag ya? Nge-lag gak sih? Halo kakak. Halo Ivan. Islam atau Kristen Ivan? Salam kenal kakakku. Ya, salam kenal bang. Abang Islam atau Kristen bang? Saya orang Kristen kakak, hanya saya mau. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya? Halo. Halo. Halo kakak. Ivan. Iya, ada yang mau ditanya Ivan? Boleh buka kameranya. Begini kakak. Jadi saya lihat kakak ini termasuk apologet Kristen begitu. Tapi di sini saya mau tanya sedikit. Bisa kah? Bisa. Silakan. Begini kakak. Saya juga tertarik sih soal diskusi-diskusi seperti itu. Tetapi saya melihat banyak sekali yang sering bahas sama Kristen, terlebih utama orang Muslim. Bisa agak dekat nggak suaranya? Saya kurang jelas mendengar suaranya bang. Jadi begini kakak, saya sering nonton kakak. Ya. Terus Langsung ke pertanyaan aja. Apa pertanyaannya? begini, saya juga saya mau tanya untuk apa kakak bisa berikan solusi. Bagaimana kita bersuara soal
soal kita punya agama Kristen ini, karena takutnya kita di Indonesia ini takutnya ditangkap, Kakak. Maksudnya dalam hal apa ditangkap? Memang ikan ditangkap? Apa maksudnya apa? Sering Kalau kamu terjadi, menyatakan kebenaran firman Tuhan, ya nggak mungkin. Apa alasan mereka? Kan nggak jelas kamu ini. Nggak ada itu cerita-cerita kayak gitu. Di Indonesia ini toleransinya tinggi, dan saya percaya masih banyak orang-orang yang menjunjung tinggi nilai toleransi di Indonesia, Bang. Tenang aja, aman aja, Bang. Jangan berlebih-lebihan dan jangan parno. Ingat, dalam iman Kristen sendiri ya, ketika kita tidak jatuh ke dalam dosa, ketika kita tidak membalas hal yang sama seperti yang dilakukan kejahatan orang lain, disitulah kemenangan akan iman orang Kristen. Ya, jadi nggak usah takut. Yesus bilang apa? Apakah dengan cara kamu menambahkan kekhawatiran, ya, itu menambah sehasta dari apa yang harus kamu lalui, dari jalanmu yang kamu lalui? Kan tidak, gitu loh. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan akan apapun, gitu ya. Ingat, karena kita semua ini, ya Bang ya, kita semua yang hidup di dunia ini nanti juga berujung pada kematian. Jadi mau ngapain, ditangkap atau tidak ditangkap, semua orang itu akan mengalami kematian. Karena kita sudah punya jaminan dari keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus yang menjanjikan akan sorga itu, ya kita nggak perlu khawatir. Makanya Yesus bilang apa? Janganlah kamu takut kepada manusia yang dapat membunuh jiwa, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Jadi untuk apa khawatir? Tidak perlu khawatir berlebih-lebihan, ya. Semua akan indah pada waktunya. Itu, Bang. Ya. Siap, Kakak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang Ivan? Yang penting kita memberitakan firman Tuhan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ada sih. Ya. Ya, itu saja yang saya tanyakan, Kakak. Siap. Tuhan berkati Bang Ivan. Oh, Tuhan berkati juga, Kakak. Amin. Gak usahlah khawatir kali. Kalau memang waktunya meninggoy gitu ya kan. Halo Iwan, Pak Iwan. Halo. Halo. Selamat pagi Pak. Ya, Bapak Iwan Islam atau Kristen? Islam. Oke, silakan mau bertanya apa tentang iman itu? Ya, ini kan permasalahannya antara Islam dan Kristen. Tidak ada Kadang masalah di sini, biasanya Pak. ada perdebatan antara Islam dan Kristen. Di room saya tidak ada perdebatan dan Kalau tidak ada. seandainya misalnya ini masing-masing mempunyai iman masing-masing, iman sempian jalankan. Yang penting kita artinya masing-masing agama kami gitu. Jadi Tidak ada kan indah. perdebatan di room Soalnya saya. gini, dulu aku pernah ada punya teman yang non Muslim. Halo? Ini saya yang nge-lag atau gimana nih? Saya nge-lag ya? Hostnya yang nge-lag? Aduh. Aku. Halo Pak Iwan. Saya ada nggak? Saya nge-lag nggak, teman-teman? Halo? Olah. Aman. Pak Iwan nge-lag, Pak Iwan naik lagi, jatuh dia. I'll make you happy, baby. Just when. Oh, bukan aku kan? Aman ya, puji Tuhan. Naik lagi aja, Pak. Ini apa namanya? Bapak apa namanya? Aku nggak tahu. Sinyal. Oke. Halo, Adrian. Sore Kak, Selamat sore, silakan. gini Kak, aku mau bertanya dikit. Silakan. Bentar bang. Apakah di Silakan ya. Cari duit ya? Iya Pak. Kenapa memangnya kalau orang Kristen cari duit dari memberitakan firman Tuhan? Kenapa? Yang saya beritakan ini adalah firman Tuhan, Pak Lapendos. Kenapa? Anda iri? Saya melakukan ini dengan cara yang halal, memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Bapak keberatan
saya memberitakan firman Tuhan dan orang memberikan saya ini persembahan kasih. Kecuali saya ngomongin iman kau, Pak. Ini iman saya. Tuhan saya yang ngasih saya makan gitu. Jangan kayak gitu dong, cari duit ya. Iyalah, masa enggak? Tuhan saya ngasih bekal firmannya untuk menghidupi saya loh. Jangan iri, Pak. Kenapa? Ini kan yang dagian ya, saya kasih tahu ya, Bapak ini Muslim ya. Saya kasih tahu ya, Pak ya. Yang memberi itu orang Kristen, bukan agama Islam. Saya kasih tahu Anda, yang memberi itu adalah teman-teman Kristen yang mensupport saya. Emang dari Anda? Yeay. Kok nggak malu ya? Ngapain saya malu, Effendi? Ini iman-iman saya kok. Emang sekarang saya tanya, emang ada umat Muslim yang ngasih saya koin 1 biji pun? Loh, ini yang ngasih teman-teman Kristen saya, saudara seiman saya kok. Kecuali saya minta dari kamu, Dek. Saya nggak pernah bawa amplop, bawa buku, datang ke rumah yang nggak seiman dengan saya. Dalam sedekah pembangunan entah apa. Nggak pernah, Cok. Ya, ini yang ngasih orang Kristen, kok kamu yang paham. Di sini tidak ada paksaan, Pak. Yang memberi ini karena mereka apa? Sesuai dengan iman kami. Bagi yang memberikan pengajaran, kamu berhak membagi segala sesuatu yang baik untuk yang memberikan pengajaran. Galatia 6 ayat 6. Bapak kalau iri jangan di sini, Pak. Udah nggak ngasih kok nih. Sabar loh, saya sabar dari tadi itu masalahnya dia spam gitu loh. Ya, dengar ya teman-teman ya. Saya tidak pernah memaksa apapun. Yang mau memberikan persembahan, yang mau berbuat baik, itu silahkan. Tapi sepanjang saya live selama 3 tahun, yang memberi itu orang Kristen, Pak. Nggak ada yang agama lain. Saudara saya sendiri yang ngasih makan saya. Loh, kenapa? Karena janji Tuhan saya adalah siapa yang bekerja dia makan. Loh, itu kata Tuhan saya, nggak bohong kok. Jangan iri ya, Pak ya. Udah. Besok lagi irinya, Pak, kurang-kurangi dosa. Jangan banyak-banyak kali dosa kau. Oke, silakan Bang Adrian. Ada yang mau ditanyakan? Kemute itu Pak Adrian. Kemute. Nah, silakan mau bertanya apa? Mau bertanya dikit tentang perpuluhan, Kak, boleh Kak? Perpuluhan itu hanya diperuntukkan untuk orang Lewi atau imam Lewi. Imam kita adalah Yesus. Tentang imam yang berasal dari Yehuda, Musa tidak menuliskan Taurat tentang Yehuda. Dalilnya di dalam Ibrani 7 dari ayat 1 sampai 11 Anda baca. Jadi persepuluhan itu ada karena ada Lewi. Kalau tidak ada Lewi, imam Lewi, maka tidak ada persepuluhan. Imam kita yaitu Yesus itu berasal dari suku Yehuda, bukan Lewi. Seperti itu, Pak. Tetapi di sekarang ini Kak, kebanyakan gereja-gereja atau gereja karismatik itu Saya hanya menjawab kebanyakan sesuai dengan ayat Alkitab. Selebihnya itu bukan urusan saya. Hanya pemberitaan Alkitab yang mau saya beritakan, Pak. Itu. Dan kadang kalau ada pun gereja yang melakukan perpuluhan, itu kan untuk operasional gereja. Itu juga untuk kebaikan bersama gitu. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau itu baik memang untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umat atau jemaat, ya lakukan. Lakukanlah dengan keikhlasan memberinya. Seperti itu, Pak. Iya Kak. Mau bertanya Kita satu jangan lagi Kak. skeptis dulu. Kenapa? Boleh bertanya lagi Kak? Boleh, silakan. Gini Kak, secara pasang mata ya Kak, kalau macam kehidupan sehari-hari, apa perbedaan antara orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus itu bisa lihat dari mana Kak? Apa? Saya kurang paham pertanyaannya. Bagaimana pandangan kakak ketika menilai seseorang itu yang memang percaya kepada Kristus dan tidak percaya kepada Kristus? Apa pandangan kakak tentang itu? Setiap orang memiliki kebebasan untuk beriman atau tidak beriman kepada Yesus. Dan di dalam kitab Kejadian juga dikatakan ya, bahwa Allah itu menciptakan kita itu dengan free will. Bagaimana sikap kita? Tetap mengasihi mereka, mau percaya maupun tidak. Terlebih kasih kita itu lebih-lebih kepada orang yang beriman kepada Yesus. Itu ada dalilnya di dalam Alkitab.
Ya, saling berbantu-bantulah kamu atau saling tolong-menolonglah kamu, terutama kepada yang seiman. Galatia 6 ayat 10. Jadi pandangan saya itu sah-sah aja, mau orang percaya mau tidak percaya, tidak masalah. Sebab Kristus itu datang untuk menyelamatkan semua orang. Kalau orang itu sudah diberikan secara gratis keselamatan itu, namun menolak, ya kita biarkan. Itu adalah kebebasan setiap orang untuk mau percaya atau tidak. Kita tidak boleh menjadi hakim atas orang-orang yang tidak percaya. Hanya tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Itu aja, Pak. Gini Kak, seandainya kalau kita sudah memberitakan firman Tuhan, apakah upah yang kita akan dapat Kak? Jangan bicara upah, karena kita ini sama seperti ranting anggur. Ranting anggur itu harus menghasilkan buah. Dan buah itu untuk yang lain, untuk manusia, dinikmati manusia. Jadi kalau seandainya kita sudah menjadi ranting-ranting dari pokok anggur atau carang-carang pokok anggur yang tidak berbuah, maka kita akan ditebang. Sebab kata Yesus adalah, jikalau kamu percaya kepada Kristus, kamu harus menghasilkan buah. Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Seperti itu. Jadi kita kalau jadi orang Kristen, jangan mengharapkan upah. Jangan mengharapkan sesuatu. Sebab apa? Kamu diselamatkan, belum tentu kamu bisa membalas kebaikan Tuhan. Jangan meminta upah terhadap Bapamu di sorga. Karena Bapamu di sorga sudah sangat-sangat baik sekali mau memaafkan kamu ketika kamu sudah berdosa. Itu aja. Allah itu tanpa pamrih. Kita pun harusnya tanpa pamrih. Demikian. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan hasil usaha kita. Ingat ya Bang, manusia berbuat baik karena itu adalah fitrah kita. Fitrah kita sebagai manusia itu baik, mengasihi, mengampuni. Kalau kamu berbuat dosa, itu adalah kesalahan, itu adalah pelanggaran. Jadi adakah manusia boleh bangga ketika dia berbuat baik? Enggak, karena itu memang fitrahnya dia. Tahu fitrah? Hakikatnya manusia itu baik diciptakan Tuhan. Jadi kalau kamu berbuat baik, jangan bangga, jangan memegahkan dirimu. Karena memang itu adalah kodratmu. Seperti itu. Ada lagi Pak? Gini Kak, kan sebagai orang Kristen kan, kita dipandang sebelah mata di orang lain bahwa ketika kita sudah melakukan kebaikan nih Kak. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, tapi pandangan orang lain itu melihat kita sebagai hanya cari-cari muka gitu loh. Kalau kamu dipandang manusia, manusia yang memandang kamu memangnya bisa masukkan kamu ke surga. Ya. Kamu itu yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana Tuhan memandang kamu. Jangan pikirkan pandangan orang, karena pandangan orang itu hanya berjarak dan dia tidak tahu kedalaman hatimu. Tetapi Allah itu memandang jauh ke dalam hatimu. Jadi kamu tidak perlu memikirkan apa yang orang pikirkan. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu segala hal yang tersembunyi dari manusia itu. Dan kamu jangan berharap dikatakan baik terhadap orang lain. Orang Kristen itu hakikatnya, kata Yesus, harus menderita. Kenapa? Semua orang harus membenci kita. Kenapa? Karena manusia tidak menyukai hal-hal yang bersifat surgawi. Sebab Yesus itu dari atas dan kamu dari bawah. Kamu tidak pernah menyukai hal-hal yang bersifat surgawi atau yang bersifat rohani. Jadi kalau orang tidak suka, apakah itu akan menambah hutangmu? Apakah ketika orang tidak suka berasmu berkurang? Apakah ketika orang tidak suka kepadamu sukacitamu berkurang? Artinya kamu tidak menempatkan Tuhan menjadi yang paling banyak menempati isi ruang hatimu. Kalau kamu masih memberikan ruang kepada pandangan orang lain. Gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana orang lain memandang kita. Yang penting adalah kamu berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukan yang terbaik. Mau dikira orang A, B, C, D yang negatif, yang penting Tuhan tahu. Kamu melakukannya dengan baik dan sikapmu memang baik. Itu aja. Baik Kak. Kak, makasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, sama-sama Tuhan memberkati Bang Adrian. Naik, boleh silakan kirim permintaan Ascakom. Boleh. Mau naik aja, nggak apa-apa, aman di sini. Siapa tadi namanya? Acakskom. Silakan Acakskom. Siapa aja?
Kalau mau naik nggak masalah di sini. Yang penting pakai adab gitu ya. Mana tadi Mbak tadi itu mau naik? Boleh Mbak. Jangan ragu bertanya tentang iman Kristen, karena yang tahu iman Kristen itu pasti orang Kristen, Pak. Gitu ya. Sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Kamu baca di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 11 ya. Rasul-rasul itu disebut Kristen. Jadi sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Sejak dia memanggil murid-muridnya. Murid-muridnya itu adalah orang Kristen. Ya, salam Pak Ampe. Gitu. Jadi sejak kapan? Ya sejak adanya rasul. Karena orang Kristen pertama itu adalah Bunda Maria. Lalu para rasul. Jadi adakah Tuhan Yesus tidak mengenal orang Kristen? Ada dong, dia mengenal. Siapa bilang nggak ada? Nah, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Untuk pertama sekali murid-murid itu disebut oten, disebut Kristen. Siapa murid-murid itu? Petrus, Yohanes, Barnabas, Yakobus, itu disebut oten. Ya kali Yesus nggak kenal oten. Nah, kamu kan nggak pernah baca Alkitab, ya wajar nggak tahu. Tanya aja, itu jawabannya. Ya. Terima kasih atas doa-doa kalian semua ya. Oke, tamu udah offline. Mary Jane masih sehat. Narang oten sama itu jawaban kok, gimana? Lalu ya, rasul-rasul yang disebut Kristen itu dikatakan Yesus juga di Matius 28 ayat 19. Pergi dan jadikanlah semua bangsa oten muridku, karena murid itu disebut oten kan, tadi kan Kisah Para Rasul 11 ayat 26 kan. Yesus berkata lagi ini kepada oten pertama, pergi dan jadikanlah semua bangsa oten, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20-nya, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu dalil. Jadi kami ini dijadikan oten oleh para rasul. Itu dalil ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke. Aduh, Matius dan Luka ini ya, Matius itu yang menulisnya Rasul Matius. Jangan bawa-bawa Rasul Paulus. Kisah Para Rasul yang nulis siapa? Rasul Lukas. Jadi jangan bawa-bawa Rasul Paulus mulu. Kenapa sih selalu aja nyari-nyari gitu loh? Itu tulisannya Rasul Matius dan Rasul Lukas deh. Udahlah, kok percaya kali orang yang nggak kenal Kristen. Dah. Oke. Halo Robert. Halo. Halo. Halo, Ya, Islam Kristen Pak Robert. saya Islam. Oke, silakan mau bertanya apa? Untuk ayat Kejadian 19:32 TB itu Baca. ya Kejadian 19 ayat 32. ya apa? Silakan. Ya baca dong. Loh, Soalnya saya di sini. Gimana? Anda bertanya apa sih nanya? Baca saya, Anda bisa baca sendiri, buka Google dan baca. Anda kalau naik ke atas cuma nyuruh saya baca, saya bukan buta huruf, Bang. Nah, saya bukan orang buta huruf. Apa yang mau Anda tanyakan dari Kejadian 19 ayat 23? Saya bacakan ya. Ya, Mati dulu. Anda nggak punya akun besar. Polemikus harusnya punya akun besar ini. Oh, bikin akun baru. Oh ya, Anda punya akun besar nggak, Bang? Iya. Ambil dulu akun besarnya. Ini Polemikus RT6 ya. Dia baru bikin yang ini gitu. Ya, bawa aja akun besarmu, Bang, ke sini, Bang, biar bisa on cam ya. Jadi saya akan jelaskan Kejadian 19, kamu baca konteksnya dari ayat 1. Itu aja. Saran saya hanya itu aja.
Ya, karena ini bicara tentang Lot. Ya, kalau di dalam iman kalian disebutnya Lut, namanya Lut. Gitu. Ya, bawa akun besarnya, Bang. Jangan yang baru netes. Oke, halo Richard. Boleh Alip naik aja lagi Alip. Tapi yang berbobot. Halo Richard, ye. Halo. Halo Bapak. Oke. Halo. Hello. Gak apa-apa, di sini boleh bertanya. Kristen boleh, Islam boleh. Semua orang berhak mendapatkan pengajaran. Halo pejuang langit. Halo Kak Kata, shalom. Iya, shalom. Bisa buka kameranya Pak Pejuang. Halo Kak. Iya, halo. Bapak Islam atau Kristen? Kristen Kak. Ya, boleh dibuka ininya, kameranya? Gak bisa Kak. Oke, mau bertanya apa Pak? Aku mau bertanya gini Kak. Suara saya kedengaran Kak? Dengar. Aku minta Kakak untuk menjelaskan di kita itu bedanya Nabi sama Rasul Kak. Nabi dengan Rasul, oke. Nabi itu adalah utusan Allah yang menubuatkan tentang Mesias. Rasul itu adalah utusan Allah yang sudah melihat Mesias. Itu aja bedanya. Oke Kak, itu aja mau kutanyakan biar kalau ada orang yang, karena aku lihat di yang naik ini mereka mau menyamakan persepsi nabinya mereka sama tentang nabi di kita itu, karena saya lihat Nabi dengan berbeda. Rasul beda. Nabi itu Bukan, hanya menubuatkan tentang Mesias, sedangkan Rasul yang sudah melihat Mesias. Itu. Jadi kalau dari perspektif mereka berbeda dengan perspektif kita, itu nggak apa-apa. Kita hargai. Itulah bentuk toleransi kita. Tapi kita jangan juga membuat pemahaman kita tentang Rasul sama dengan perspektif mereka. Gitu. Yang penting kita jelaskan. Gitu aja. Ya, betul, itu aja Kak yang mau saya tanyakan biar mereka paham Kak. Terima kasih Kakak. Saya selalu. Terima kasih. Halo. Siapa nih? Halo, ini saya nge-lag atau gimana nih? Om Peng, halo Om Peng. Om Ipeng. Aman. Berputar-putar ya. Oke. Kita naikkan yang lain. Nah, ini kayaknya yang tadi ya. Alif ini ya. Sore Kak, aku nggak perlu on cam lagi kayaknya, karena tadi Silakan, kan sudah on cam ya. Bang. Harus on cam di sini, Bang. Gelap di sini Kak, belum nyala lampu tempat aku. Oh, ya udah diturunkan dulu ya. Aku mau tanya satu. Iya, on cam aja dulu. Azrial itu kirim permintaan kalau mau naik. Asrizal 21 kirim permintaan aja nih, ada tanda multi di sini nih, warna pink dan biru, silakan naik. Jadi jangan pernah mengatakan saya nggak perlu lagi, nggak bisa Bang. Abang kalau ke puskesmas aja udah pernah sakit, datang lagi sakit kedua kali, Anda nggak nunjukin kartu BPJS nggak boleh. Salam semuanya. Iya kan? Apa Anda sekali udah berobat tunjukin BPJS, terus besoknya sakit nggak lagi gitu, nggak boleh. Terus ya silakan kirim permintaan aja yang tadi bilang ini ya, mau naik ya. Aman di sini mah, tenang.
Tidak ada paksaan dalam iman Kristen. Kalau kamu mau bertanya, bertanya. Kalau kamu namanya bertanya, kamu harus siap dengan jawabannya. Kalau kamu tidak terima jawabannya, ya nggak masalah, ya. Nggak langsung pula kamu mau jadi oten di sini, ya kan? Orang Kristen boleh bertanya. Memang saya buka room ini sebenarnya terutama untuk orang Kristen. Ya, saya mau menguatkan iman teman-teman Kristen. Halo, excited. Ya, halo, shalom Kak Gata. Halo, salam. Islam Kristen excited. Kristen Kak. Kakak mau bertanya apa? Iya, ini tadi Kakak ada bahas tentang free will ya. Kalau kehendak bebas dalam Kristen itu seperti apa Kak gitu? Bebas melakukan apa saja. Apa aja boleh. Namanya kehendak bebas. Berarti kehendakmu itu bebas melakukan segala sesuatu. Tapi kebebasan yang diharapkan Tuhan itu adalah kebebasan kamu melakukan sesuatu sesuai dengan koridor kamu yang diciptakan adalah baik. Namun karena Adam dan Hawa, manusia pertama yang sudah menyalahgunakan kebebasan itu, maka kebebasan yang mereka lakukan itu berdampak. Apa kedampaknya? Kematian, dosa, dan di bawah kuasa iblis. Itu. Asal dengan jalan Tuhan ya Kak, sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Tuh, kita bebas melakukan segala sesuatu sesuai kehendak. Bebas ya. Oh ya, satu lagi nih Kak, tentang istilah nubuatan itu seperti apa Kak? Nubuatan itu adalah penglihatan akan masa depan tentang Mesias yang akan datang. Itu arti nubuatan. Oh iya. Oke. Jadi itu bukan rencana, bukan juga, bukan rencana ya, bukan juga apa namanya, ramalan. Nubuatan itu bukan ramalan, tapi nubuatan itu adalah Allah bisa melihat di masa depan dan itu diberitakan di hari ini. Itulah arti nubuatan. Dari kata artinya penglihatan akan masa depan. Oke. Itu. Itu aja kok Kak. Jelas? Jelas. Terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Tuhan memberkati juga. Amin. Oke. Bukan halu, ya jelas bukan halu lah. Kan Allah mengetahui masa depan. Halo, no comment. Islam atau Kristen? No comment. Kristen dong, Kristen. Oke, silakan Bang, no comment. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, itu tadi yang tentang apa itu tadi Mbak kata yang di mana dia? Apa? Yang dihancuri gereja di apa di gereja di apa itu loh. Saya udah kemarin ngebahasnya dan hari ini saya tidak ngebahas itu lagi. Cukup bagi kita orang Kristen adalah mengampuni gitu. Iya, cukup benar. bagi kita orang Kristen adalah mendoakan mereka. Iya Mbak, maksud saya gini Mbak. Memang terasa kalilah kebaikan Tuhan itu sama kita itu. Contoh kayak gubernur itu kan, udah dikasihnya pun duit 100 J gitu, disumbangkan ke masjid itu. Saya mau ngomong itu aja ya Mbak. Inilah yang benar, inilah yang benar harus diikuti. Saya pun percaya juga gereja itu baik semuanya itu. Contohnya itu tadi lah, udah pun dirusai gerejanya, tetap juga disumbangkan sumbangan yang diberikan ke zaman seberang. Karena sebenarnya gereja itu adalah kita bangun itu bukan gereja, tapi itu adalah tempat gereja itu bernaung. Jadi kalaupun mereka, dan rumah itu bukan gereja ya Pak ya, saya kasih tahu itu bukan gereja. Itu adalah villa yang disewakan dan itu udah selesai sih kemarin. Nggak apa-apa, yang penting orang Kristen jangan kayak gitu aja. Nah, apa-apa atas berita-berita yang tampaknya ini ketidakadilan bagi kita, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan kayak gitu aja, amit-amit gitu, jangan sampai. Iya gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi, gini, kalau ada itu agama seberang mau nanya, bebaskan aja orang itu bertanya. Ya menurut saya dulu, kita kan jangan diapakan lah ya, bukan ngatur ini Pak, bukan. Bebaskan aja itu mereka bertanya. Ya ini kan lagi ngatur Bapak. Kan lagi ngatur ini. Iya. Jadi biarkan room saya ini dengan rule yang saya buat. Maksud begini, bebaskan aja orang itu. Tapi di mana orang itu nanti memang udah
mau nanjak pas nggak tahan lagi mau nanjak itu. Aman Pak, saya sudah lama kok berakologetika. Saya bukan anak baru, tenang aja, aman. Aman itu Bu. Cuman itu Iya. tadi, udah bagus lah itu. Ya, Tuhan Sekali lah. memberkati Bapak. Tuhan berkati Bu, Tuhan berkati. Sehat selalu ya Pak. Siap. Amin. Amin. Shalom. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Jordan 53753. Halo. Halo. Hilang. Itu yang menurut saya yang paling membanggakan bagi orang Kristen itu adalah ketika orang lain jahat. Nah, kita itu tidak membalas yang sama. Nah, itu baru keren, ya kan? Ya, kita naikkan lagi ya. Halo, Irwanto Kung. Halo Kak. Ya. Halo. Islam Kristen, Pak. Kristen Mbak. Ya, silakan buka kameranya. Kristen. Bisa ya? Oke. Ada yang mau ditanya Nggak Pak bisa, Irwan? Ada Kak. Ini karena kita dari Sumatera ya kan. Banyak juga peribatan kita di Kristen. Soal adat. Gimana kan minta Kakak soal adat. Bikin orang Kristen. Kenapa? Kurang jelas? Soal adat Kak. Soal adat. Adat Batak. Adat. Iya. Nah, kenapa? Gimana pandangan Kakak soal adat sama agama kita Kristen? Tidak apa-apa. Dan itu boleh. Karena Tuhan Yesus itu juga menyuruhkan gini, pergi dan jadikanlah semua etnis, berarti suku bangsa itu menjadi muridku. Tanpa menggerus kebudayaan dari suku manapun kamu tetap bisa menjadi Kristen. Karena kekristenan itu tidak menggerus kebudayaan. Boleh jalan beriringan, yang penting tidak dikultuskan. Gitu. Adat itu boleh, tidak masalah. Gak masalah. Karena orang Kristen tidak anti dengan adat gitu. Justru kita dari suku mana itu tetap terlestarikan gitu loh. Ketika kita jadi Kristen bukan artinya kita harus menjadi orang luar gitu. Bukan menjadi orang yang tidak dikenal lagi. Kalau kamu orang Jawa, ya jadilah orang Jawa dan tetap Kristen. Karena Kristus itu tidak pernah melarang kebudayaan itu tetap berkembang. Gitu. Kak, halo. Ya, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Kak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gak apa-apa, kalau mau suku apapun pakai. Gak masalah. Thank you Bang Agus. Halo, Butar-Butar. Mbak, selamat sore Mbak. Mak, laki-laki. Pak Butar-Butar Islam atau Kristen Pak? Saya Muslim. Oke, silakan. Saya mau nanya Mbak, itu sebetulnya berdasarkan Matius pasal 29 ayat 6, kira-kira pukul 3 sore. 29 Pak. Matius kira-kira bunyinya kira-kira pukul 3 sore berserulah Yesus, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Saya mau nanya Mbak, itu nggak ada ayat kayak gitu di Alkitab saya mengenal ayat. Kira-kira pukul 3 sore berserulah Yesus, Eli, Eli, lama sabahtani. Terus? Saya mau nanya, kira-kira Yesus itu di dalam kuburan berapa hari Mbak? 3 hari, sama seperti Yunus. Karena Yunus itu menubuatkan tentang Yesus selama 3 hari. Benar. Sekarang kita hitung Mbak. Kita hitung. Itu Yesus pada hari Jumat. Pada hari Jumat 3 sore. Katakan 1 hari. Oke? Sampai jam 6 itu 1 hari. Oke, Bapak tahu perhitungan petang ke petang itulah 1 hari. Ya, kalau orang nggak ada acara 1 kali 24 jam, Pak. Oke, hari Jumat pukul 3 sore. Dari pukul 3 sampai pukul 6 sore itu 1 hari. Dari 1 hari. Sore sampai pukul 6 pagi itu udah 2 hari. Pukul 6
Apa? Enggak. Orang Anda tahu Yahudi, kenapa enggak? perhitungan Yahudi, Gimana? dia pukul 3 sore, hari Jumat 1 hari, Sabtu 1 hari. Bertanya atau Anda mau menjawab? Enggak, karena Anda mau bertanya atau menjawab kok enggak? Apa? enggak, saya mau ini Mbak, mengkritisi itu. Apa? Anda orang Islam? Ya, karena Anda orang saya Islam? orang Islam. Oke. Jadi, Anda mau bertanya atau mau menjawab saya di sini? Anda mau enggak, bertanya atau menjawab? saya hanya ini Mbak. Apa? Hanya Kedua-duanya kepo. sekali lah, karena saya karena sering pendeta itu tadi sering pendeta saya dengar. Ulang lagi pertanyaannya apa? Ulang pertanyaannya apa? Itu yang saya tanya tadi, kalau menurut iman Kristen, Yesus itu berapa hari di dalam tanah? Oke, baik, saya jawab. Menurut Alkitab sendiri, karena sudah dinubuatkan di dalam kitab Yunus, selama 3 hari. Ya, jadi dari hari Jumat, dari pukul 3 sampai pukul 6, itu hari Jumat itu 1 hari. Pukul 6 petang sampai ke pukul 6 lagi, itu hari Sabtu, itu 2 hari. Dari pukul 6 petang Sabtu sampai ke 6 pagi-pagi, itu sudah 3 hari. Ini jawaban orang Kristen. Mau apa lagi? Oke. Anda ngerti nggak bahasa Indonesia? Kamu juga kalau nanti misalnya kamu ya jatuh tempo, misal ya tanggal 1. Ya kamu udah pukul 12 lewat 1, itu udah 1 hari, Cok. Ini orang nggak pernah jatuh tempo kayak gini nih. Nah, itu. Ada lagi pertanyaannya, Pak, putar-putar. Jangan kau putar-putar, nanti kau berputar-putar nanti. Udah? Ada lagi yang mau ditanya? Sesuai dengan nubuatan, bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus berapa hari di dalam kuburan? 3 hari, Cok. Ya, pukul 3 sampai pukul 6 itu hari. Malamnya itu udah 6 lewat 1 itu udah malam. Itu udah jatuh hari Sabtu, Cok. Bukan 1 kali 24 jam ya. Jadi dulu di zamannya para rasul dan di zaman Yesus itu pakai kalender dan penghitungannya itu Julian, bukan Gregorian. Kalender Gregorian itu baru berlaku di abad ke-16. Nih sekedar informasi atau pengetahuan umum gitu. Ada lagi Pak putar-putar yang mau ditanya? Silakan Pak putar-putar. Halo. Silakan. Siapa? Putar. Oke. Silakan bertanya, silakan. Halo. Silakan Aca, buka mute-nya, buka kameranya. Aca Skom. Halo. Silakan. Oh. Itu dari tadi pengen naik gitu. Naikkan saya. Orang dinaikin malah bisu. Yang bagus-bagus lah. Nanya aja. Kalau kalian tidak suka dengan jawaban saya, skip ya. Hormati agama saya. Jangan kayak orang nggak dididik lah. Beradab. Ingat, adab mendahului akal gitu. Halo. Halo, shalom. Halo, Mbak Agatha. Ini namanya. Iya. Apa namanya? Itu FM PM, itu halo. Family Pentecosta Ministry. Oke, silakan buka kameranya Pak Family. Oke, bentar ya. Oke. Maaf. Oke, bentar, sorry. Boleh. Iya. Salam. Mbak Agatha, minta maaf ya. Soalnya kemarin saya lihat dengan Mikana ya. Enggak, Berdebat saya dengan Mikana. Saya tidak dengan Mikana. Enggak, maksudnya ada berdebat. Makanya gini. Bukan Saya nggak pernah. Agatha Pernah ya? Palermo atau Agatha Isbek tidak pernah berdebat dengan Mikana. Jadi siapa itu? Saya tidak tahu. Nah, maksudnya gini, kan mereka pemahamannya only. Kita setuju dengan Mbak Agatha karena memang kami itu sama dalam pengertiannya tetap percaya pada Tritunggal, ya kan. Jadi waktu saya lihat itu dan saya memang tidak setuju dengan perkataan. Akhirnya. Nah, itu tadi yang baca di bawah. Yang debat dengan Mikana itu Wati, Pak, bukan saya, bukan Agatha. Oh bukan, tapi di bawah si Mikana kok gak Agatha katanya.
Namanya orang ngelindur, Pak. Sah-sah aja. Aman. Iya sih, iya. Oke. Cuma maksudnya gini, mereka ini polanya salah. Setelah kita ajukan, kan mereka ada dua dengan mentor mereka yang laki-laki itu, yang pakai topi itu, yang digubuk-gubuk itu, orang Batak lah. Cuma maksudnya begini, betapa dangkalnya pemikiran mereka. Ya, justru mereka yang kasar perkataan. Mikana, khususnya Mikana itu baru mengenal Kristus tapi sudah sesat dalam pengertiannya. Jadi saya mendukung terus perkembangan dari Mbak Agatha, tetap semangat. Karena saya juga gembala menggerejakan satu pelayanan di Kota Bekasi khususnya. Jadi tetap semangat Mbak Agatha, jangkau banyak jiwa, lebih banyak lagi. Amin. Iya, ya. Tetap semangat ya. Pak Gembala, Tuhan. Siap. Hanya itu aja, Mbak. Oke, siap. Tuhan berkati ya. Shalom. Shalom. Wah, terima kasih ya Pak Gembala ya. Keren Pak Gembala. Oke, kita naikkan lagi nih. Halo Riko. Halo, sore Mbak. Halo. Silakan buka kameranya Pak Riko. Akun kecilku ini Kak. Nah, Belum bisa buka cari kamera. akun besar lah. Akun besarnya kemana? Kemarin bisa buka kamera. Kena ban kemarin. Siap. Bapak Islam atau Kemarin nggak bisa buka juga. Oke, Bapak ini Islam atau Kristen? Bapak Islam atau Kristen? Islam dong. Oke, silakan mau bertanya apa? Oke Mbak, saya mau nanya Mbak, apakah benar Tuhan Mbak itu menyuruh nabinya untuk menikahi seorang pelacur di Hosea 3 nomor 1? Betul? Betul. Kenapa itu Mbak? Ada alasannya. Bapak baca aja Hosea itu seperti apa. Karena Tuhan Suruh baca, saya baca berulang-ulang kali nggak masuk ke dalam pikiran saya Mbak. Oke, mau saya jelaskan karena Bapak tidak pernah membaca secara utuh, boleh? Oke. Silakan. Di sana dikatakan penit gitu ya, itu adalah orang penyembah berhala. Sementara Hosea itu adalah penyembah Allah yang benar. Kenapa Allah menyuruh menikahi orang penyembah berhala? Agar bisa diselamatkan orang yang penyembah berhala ini. Itu tujuan Tuhan. Ada lagi yang mau ditanya? Begitu aja alasannya. Oh iya. Kalau orang yang membaca Alkitab pasti mengerti itu dan simpel menjelaskan. Ada lagi yang mau ditanya? Kenapa orang kalian kok selalu berseteru tentang Nabi Muhammad ya? Kalau misalnya Tuhan kalian sendiri menyuruh untuk gini Pak, pertanyaan Bapak mengawini pelacur. Gini, pertanyaan Bapak adalah personal. Saya tidak menjawab pertanyaan personal. Saya hanya menjawab pertanyaan tentang iman saya. Oke, sekalian di sini saya mau menyampaikan kepada kalian yang lain. Ada lagi nggak Pak pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan, keluar dari sini. Saya tidak menanggapi orang-orang yang bertanya tentang masalah-masalah personal. Saya juga tidak pernah suka mengurusi iman Anda. Tapi kalau kalian masuk ke sini dan mau ngurusin iman saya boleh menjelaskannya dengan cara baik-baik. Kalaupun kalian bersedia untuk mendengarkan jawaban saya. Kalau kalian tidak suka mendengarkan penjelasan saya, kalian bisa out. Tidak ada paksaan di sini. Nggak bayar juga, Cok. Kalau Anda mau menyampaikan nasihat-nasihat, silakan sampaikan kepada trio kuek-kuek yang ada di luar sana, orang-orang yang suka bahas iman Kristen ya. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan Anda tentang Hosea. Itu. Karena Allah hendak memperbaiki seluruh bangsa. Gitu. Oke. Memang agak-agak lemes mulutnya ya, kecewek. Oh, pasiennya Edis pantes agak-agak ini ya otaknya. Oke, halo Jonison Dasar. Halo Pak Jonison. Halo. Mungkin tertekan ya. Oke. Jangan tertekan di room saya. Santai, damai, aman. Jangan mulai berpolemik kepada saya. Karena saya siap menerkam dari arah manapun. Ya, niat kalian hanya bertanya aja di sini. Jangan bertanya dengan hal-hal yang tidak penting. Oke?
Saya hanya memberitakan firman Tuhan karena memang concern saya itu adalah sebenarnya orang Kristen. Kalaupun ada orang yang non Kristen mau bertanya, saya akan persilakan untuk menjawabnya. Gitu. Ya, saya lebih mengutamakan adalah orang-orang Kristen yang bertanya. Tuh, saya mau menguatkan iman teman-teman saya seiman. Oke, halo, konsisten. Ya, halo, shalom. Halo. Kak Kata. Ya. Ini cuma mau nanya Kak, masalah itu apa? Bongkar tulang-tulang nenek moyang atau keluarga gitu. Mangokal Tentangan nggak dengan ajaran firman Tuhan? Ya, mangokal holy kan? Iya, mangokal holy Kak. Itu tujuannya apa? Tentangan itu ya? Saya tanya tujuannya Iya tanya apa? ya kan kita kan sebagai tujuannya gini. Kita kan sebagai orang Batak, kita nggak bisa kadang kan polemik di kampung di daerah kita ada yang setuju ada yang acara enggak. itu ngapain? Acara itu saya mau tahu dulu ngapain? Ya acara itu kan mindahin, naikin ke Simin, Pindahin ke Simin dari tanah ke bangunan Simin. apa itu bangunan Simin itu? Apa itu yang tugu Kak? Oh, nggak apa-apa. Mindahin mayat kan maksudnya kan? Dari tanah, nah kita susun kan dari nenek moyang, anaknya, Apa, cucunya gitu. Boleh. Nggak apa-apa itu. Kalau itu adat nggak apa-apa. Kan nggak. Walaupun ada di firman Tuhan yang dari tanah kembali ke tanah, nggak masalah. Nggak masalah, orang yang dicaplok ikan hiu juga bisa dibangkitkan Tuhan Yesus. Baca di Iya. dalam kitab Wahyu. Jadi adat itu selama kita tidak menyembah dan mengkultuskannya, it's okay. Iya ya, jangan sebagai ketergantungan. Iya. Oke. Yang penting nggak dikultuskan ya. Siap. Oke. Iya. Kasih Kak ya. Nih, Udah Kak. Shalom. Tuhan berkati ya Kak. Salam. Alah. Banyak kali lah ceritamu Riko. Apalagi pertanyaanmu ya. Ini ya, saya kasih tahu kamu. Lakum dinukum waliyadin. Artinya adalah agamamu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tolong Pak Riko nggak usah koar-koar kayak emak-emak kurang uang belanja di akhir bulan ya di room saya ya. Kau bikin aja diarimu, nanti baru kau posting, nanti semua orang akan baca kalau ada yang mau baca. Jangan juga kau nyampah di sini ya, itu satu hal ya. Dengar, nikmati saja agamamu. Ya, saya menikmati agama saya enjoy dengan firman Tuhan, dan saya suka sekali memberitakan firman Tuhan. Kamu sebagai orang muslim, dakwalah tentang agamamu. Ngapain kau sibuk kali tentang iman kamu? Ya, gitu aja. Saya bukan nggak tahu apa-apa tentang kitabmu. Saya bahkan punya gitu ya. Tapi saya tidak tertarik. Ya, bro. Ya. Saya sudah selesai dengan itu. Oke? Semangat. Panas. Nengok orang cantik memberitakan firman Tuhan. Panas. Ya kan? Nengok orang bisa menjawab. Panas. Lu kok bodoh kayaknya. Tolong ya, teman-teman di sini tolong informasikan obat demam apa yang kira-kira cocok untuk dia. Nah, yang dosisnya agak tinggi ya. Mungkin dia ini kalau dosis rendah udah nggak ampuh ya. Oke, gitu aja. Saya cuma mau memberitakan firman Tuhan. Udah jangan berisik di sini. Udah. Itu aja ribet. Aja Red. Shalom. Lagi dangdutan. Oh my goodness, Gromoxon paracetamol 10 butir. Apalagi nih obat nyamuk, Bagion, Buma. Jangan, itu bukan. Tolong jangan, Endrin aja. Endrin. Ronde. Aduh, ngeri kali. Pestisida nggak sih? Jangan. Bakulan jangan. Kita ini ingat Oten. Banyakin vaksinnya diulang aja ya. Vaksin meningitis itu perlu, vaksin hepatitis sama ini ya, polio ya, penting. Oh my god, bagi. Sorry. Aman lah, aman. Tenang. Oh, kopi. jangan nih Oten nih kadang-kadang sarannya. Aduh, ini bener ini Bang Imino.
07 part 2 Bere Sianturi. Halo. Halo juga Kak. Boleh on cam, aku Selamat sore. penasaran kali aku ini kenapa ada Bang Imino di sini. Enggak, aku ingin bertanya nih Kak. Abang Islam atau Kristen? Kristen, Katolik aku. Oke, nggak bisa buka kameranya kok, penasaran kali aku kok ganteng kali nih gambarnya. Kalau gambarnya ini KW nih Kak, KW. Oh, gambarnya asli kau yang KW. Silakan, mau bertanya apa Pak Riko? 00. Ini kalau ada gereja yang melarang adat istiadat itu gimana itu Kak? Ya nggak apa-apa, berarti mainnya kurang jauh itu aja. Oh. Iya, karena di dalam Alkitab memang nggak ada larangan demikian, gitu. Mungkin mereka kurang teliti baca Alkitabnya, itu aja. Kita mengampuni aja. Ada lagi Oke lah Bang? Kak, cuma nanya itu doang. Siap. Yang penting kita jangan mengadakan perpecahan aja, biarin kalau mereka Iya, iya, berpendapat Kak. demikian, kita hormati cara pandang mereka. Ada lagi Pak? Itu aja Kak. Siap, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Kenapa ini tentang adat-adat ini? Nggak apa-apa, woi. Pakai adat itu nggak apa-apa. Selama kita tidak menduakan Tuhan, itu boleh. Gitu ya. Kalau misalnya Anda tidak setuju dengan pendapat gereja, sebagian yang menolak seperti itu, ya kok tinggal pindah gereja aja kan nggak repot, ya kan? Nah, kok aku nggak sependapat Kak, kok pindah ke gerejaku? Cemana? Ya semua kan bisa dibicarakan baik-baik dan jalan keluarnya tuh nggak harus debat kan? Ya permisi Pak, saya nggak sepemahaman, saya pindah aja. Oh silakan, kan enak. Gitu aja, ribet, nggak usah apalagi kita berisik kali sana sini kan? Ya apa toh ya? Kan aku Bang Juma kata Allah KW. Wah, KW inilah. Oke, si Braveli. Halo. Agatha maaf habis oplas ya. Iya Kak, kenapa? Bagus hasil oplasnya. Lumayan lah ya. Makasih. Udah habis ya. Udah aku tidur dulu lah ya. Ntar dikontenin lagi nggak apa-apa ya. Yang penting kalian doakan saya sehat-sehat, baik-baik. Karena sesungguhnya yang perlu kalian perhatikan itu adalah firman Tuhan ya. Saya sedang memberitakan atau mengkabarkan tentang Injil, bukan tentang diri saya gitu. Jadi kalau ada nilai plus di diri saya, yaitu adalah kebaikan Tuhan dan berkat kalian juga aku bisa oplas loh. Gimana maskernya Burunda? Masker aku lagi dicuci, alisnya ndak disulam Mbak. Nggak usah lah, aku biasa menyulam ini, ada baju-baju yang bolong yang kusulam. Cemana lah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Asmipar. Oke. Halo, salam Kak Agatha. Halo, salam Pak. Kok masih gelap Pak? Mana ini? Aku mau bertanya nih. Oke. Apa? Boleh buka biasanya di dalam kameranya Pak? Boleh buka kameranya? janganlah, yang lain janganlah. Oke. Pak Lamborghini ini Kristen atau ini Hotman Saya Paris? Kristen. Ini kok Lamborghini Saya Kristen. dengan yang di sini tuh besar-besar ini? Hanya nama saja. Silakan. Mau bertanya Ya gini apa? Bang, biasanya itu apa di dalam adat ya, adat itu ritual adat itu di mana ada sesi-sesinya, ada waktu-waktunya yang seperti ritualnya itu berbicara pada roh nenek moyang. Roh nenek moyang ada yang membawa seperti air
datang itu maksudnya untuk apa meminta semacam itu yang bagaimana kita harus uji itu harus seperti apa sehingga itu wajar di dalam sesuai dengan kehendak Allah atau tidak sehingga kita bisa melestarikan adat itu yang seperti apa gitu maksudnya. Maksudnya adat kayak gimana nih? Maksudnya nyuci tangan kenapa Iya. Pak? Emangnya kenapa? Ya biasanya ada ritual-ritual tertentu itu yang ada sesi di mana mereka orang tua berbicara pada roh-roh nenek moyang. Emang bisa Pak? Nah, bisa ada itu di tempat kami itu banyak Ini itu. ya, di dalam iman Kristen sendiri ya dikatakan, Bapak bisa baca dalilnya ini di dalam Lukas 16 dari ayat 19 sampai berikutnya. Orang yang mati itu begitu mati dia dibawa ke Firdaus oleh malaikat itu untuk oten. Yang tidak oten itu dituntut oleh roh-roh jahat atau iblis ya. Itu ke Tartarus dan mereka itu dipenjarakan di Tartarus atau alam penantian itu. Jadi tidak ada lagi roh-roh manusia yang sudah mati itu gentayangan. Yang ada adalah iblis penguasa dunia orang mati. Dalilnya di Ibrani 2 ayat 14. Inilah yang menyerupai atau menjelma seperti nenek moyang kita. Jadi sebenarnya orang-orang tua-tua dulu itu berbicara kepada iblis yang menyerupai sanak saudara. Nah itu. Oh, jadi artinya pengujiannya itu kita harus back to Bible ya. Iya, benar. Karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Iya, oke, makasih Kak Agatha. Sering itu yang menjadi satu pertentangan antara gereja dan adat leluhur yang biasanya terjadi seperti itu. Iya, sampai membawa air meminta-minta di kubur-kubur orang-orang tua, katanya harus gini, harus gitu. Banyak sekali. Siap. Kan kita Banyak orang sekali praktik-praktik seperti itu. Kan kita orang Kristen. Kita tahu bahwa kehebatan Tuhan Yesus itu banyak sekali dan dia mengatakan mintalah kepadaku gitu. Kenapa kita harus meminta kepada yang lemah gitu? Kenapa kita tidak meminta kepada yang lebih kuat yaitu Tuhan Yesus? Andai kita semua ya, nggak apa-apa. Walau Bapak beradatkan Batak, itu boleh-boleh aja adat itu. Tapi memintalah kepada Tuhan, jangan meminta kepada makhluk-makhluk goib itu. Gitu. Artinya tidak menghapus adat dan budayanya, tetapi praktek-praktek seperti itu yang kita harus butuh pengujian dan harus seperti ya gitu ya, Bu ya. Ya begitu ya Kak Agatha. Yang penting kita Harus sesuai dengan ya, karena gini Pak, kita semua nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang mendahului kita. Mereka semua itu tetap hidup, kata Yesus. Mereka ada di Firdaus. Kalau mereka di Firdaus, mungkin nggak kita ngobrol sama yang di Firdaus? Ya kan gitu. Ya oke, Kak Agatha. Oke, thank you. Ya, butuh Semoga jelas pengujian. ya Pak. Siap. Amin. Terima kasih Kak Agatha. Salam. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa,
masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya. Dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria, begitu ya, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh. Sebab itu jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka ia akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena perempuan. Dan mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.
kita semua.